Oke, silakan teman-teman boleh yang di onsite ataupun Zoom. Saya sengaja untuk nggak terlalu spesifik untuk teman-teman yang job seeking atau career building, tapi bisa diterapkan untuk semuanya. Boleh, silakan Om Pit. Mbak In. Bentar. Ya, terima kasih. Tes. Ya, terima kasih Mas Aryo. Yang di zaman sekarang balik lagi ngomongin generasi muda ya, gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan labeling, tapi karena akibat media sosial yang intens gitu ya. Anak-anak sekarang itu kan jadi punya attention span yang pendek, Betul. gitu ya. Ya. Nggak bisa berpikir long term, dan ya itu mempelajari sesuatu itu nggak bisa tahan dengan misalnya teks panjang atau video panjang gitu. Dari sisi Mas Haryo yang headhunter gitu ya, apakah ini pernah menimbulkan masalah dalam rekrutmen atau penempatan gitu Mas, placement, dan gimana sebaiknya generasi muda itu mengatasi hal-hal seperti ini? Ya saya tahu memang jawabannya logis, ya belajar untuk tidak menjadi seperti itu gitu ya. Tapi kalau dari sisi employer gitu ya, atau headhunternya itu seperti apa? Oke. Terima kasih. Terima kasih Om Pit. Oke. Saya belajar dari pengalaman sepanjang masa pandemi kemarin, itu kami di Headhunter Indonesia itu banyak melakukan rekrutmen Gen Z. Nah, ternyata ada berapa ya? Berapa kita ngerekrut Gen Z? 6 waktu itu. 6, 7 gitu ya. Pokoknya sekitar itulah. Ternyata Gen Z itu terbagi secara garis besar terbagi dua tipe, Om Pit. Mereka yang ibaratnya punya growth mindset, ya kan? Jadi mereka yang benar-benar sadar bahwa mereka itu masuk ke dunia kerja yang mereka belum paham sehingga mereka harus banyak belajar. Dan ini biasanya akan baik-baik saja. Sama yang cenderung melihat segala sesuatu itu, saya mau belajar, tapi tolong suapin saya. Jadi bukan proaktif. Jadi ibaratnya mereka mau belajar hanya kalau kita nyuapin mereka. Nggak disuapin, ya udah. Mereka ngerasa, oh ya nggak disuapin berarti nggak ada kewajiban untuk saya belajar. Nah jadi yang saya lihat adalah perusahaan ternyata juga melihatnya sama. Kita perlu Gen Z, pasti. Tapi Gen Z yang bisa bertahan di tempat mereka, itu ternyata adalah yang ini. Growth mindset. Apakah kemudian sekarang jadi banyak perusahaan yang ibaratnya trial and error? Mencoba merekrut, oh ini kayaknya dari universitas yang bagus, IPK-nya bagus gitu. Tapi ternyata kemudian kurang oke ketika pekerjaan. Nah biasanya kecenderungannya itu adalah karena mereka nggak punya growth mindset ini. Atau bahkan mereka berpikirnya adalah bukan sebagai problem solver. Jadi masih pola pikirnya itu adalah saya bekerja, maka atasan saya atau perusahaan harus menyesuaikan dengan apa yang saya mau. Ada loh yang kayak gitu. Iya, entitled, ngerasa entitled. Loh, saya kan maunya begini, maunya begitu. Perusahaan harus mengikuti saya. Ya kalau kayak gitu memang susah. Tapi ternyata perusahaan belajar dari trial and error itu tadi, sebenarnya Gen Z seperti apa yang mereka butuhkan. Dan ternyata jawabannya Om Pit, itu adalah Gen Z yang growth mindset. Apakah ini berlaku untuk generasi lain, millennials ataupun Gen X? Iya. Cuma
kebetulan Gen X sama Millennials itu kan ibaratnya udah terbiasa digebuk-gebukin gitu ya. Sehingga mereka ini udah terbangun. Nah, Gen Z belum. Apakah ini bisa dibangun? Bisa. Tapi masalahnya kembali, ada intention nggak dari yang bersangkutan? Jangan-jangan intentionnya pun nggak ada. Mereka tidak memberikan permission untuk orang membantu mereka. Pokoknya maunya adalah sesuai dengan apa yang saya mau. Ya nggak bisa. Dan kemudian attention span mereka rendah. Karena mereka maunya adalah belajar dari yang bite size content gitu ya. Jadi yang shorts apa segala macam, padahal itu kan benar-benar shallow. Dan komitmen juga rendah. Perusahaan sekarang pada akhirnya berusaha untuk melakukan seleksi. Gen Z itu bukan nggak ada kesempatan kerja, Om Pit. Cuma seleksinya, saringannya sekarang jadi lebih ketat. Karena banyak sekarang perusahaan itu yang minimal yang saya dengar ya, yang disampaikan ke saya. Pokoknya kalau Gen Z harus psikotes. Kalau Gen Z harus psikotes, supaya kita tahu karakternya seperti apa. Dan apakah karakter mereka ini cocok nih dengan budaya perusahaan kita? Apakah cocok, motivasinya sesuai? Dan yang paling penting adalah ini kira-kira orang ini akan bisa dikembangkan atau tidak ke depannya. Mentah nggak apa-apa. Tapi asal dia memang punya karakter mau belajar, nah itu yang dicari. Gitu kira-kira, Om Bit. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan Pak Faisal. Nah, mic-nya udah langsung di depan loh. Oke, terima kasih Pak Haryo untuk kesempatannya. Cuman mau kepo dari sisi perspektif Pak Haryo sebagai headhunter gitu ya. Saat mungkin PDKT kepada calon kandidatnya gitu ya. Untuk mengetahui bahwa si calon employee ini punya growth mindset tadi, cara mancingnya gimana tau? Oh ternyata orang ini punya growth mindset nih. Jadi kan itu kan kita nggak tahu apakah itu bisa dibikin fake atau enggak ceritanya. Nah kalau dari pengalaman Pak Heru sendiri, nguliknya gimana Pak? Saya pernah menanyakan gini Pak Faisal. Saya biasanya paling suka nanyain buku apa yang terakhir kamu baca. Gitu. Masalah dia jawabnya komik yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu komik gitu ya. Baru setelah dia ngomong gitu kan, itu apa? Komik Pak. Oh, saya baru dengar judulnya gitu. Itu nggak masalah gitu. Tapi kemudian saya minta dia menceritakan komik itu apa. Supaya apa? Saya jadi tahu. Oke, minatnya komik. Terus kalau misalnya dia itu pertanyaan terkait buku ya. Kamu suka nonton YouTube? Oh suka Pak. Biasanya kamu nonton apa di YouTube? Nah, saya dari situ pengen tahu gitu kan. Dia kasih jawaban apa. Terus waktu itu pernah ketika saya interview satu orang, dia nih menjelaskannya tuh adalah saya menggunakan yang saya lakukan adalah saya menggunakan framework, ngomongnya framework terus gitu. Terus saya balas tanya gitu. Kamu dari tadi ngomong framework, sebenarnya kamu pakai frameworknya apa? Oh, saya pakai 7S McKinsey. Saya minta dia jelasin. Ternyata dia bisa menjelaskan dengan baik. Coba kamu jelasin dong 7S McKinsey ketika kamu pakai itu. Oh, jadi begini Pak. Gini. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia omongin, dia belajar, dan yang menariknya adalah selain 7S kamu biasanya pakai apa lagi? Nah, itu membuat kita tuh jadi tahu seberapa dalam sih pemahaman dia. Apakah itu berhasil? Tidak. Saya pernah interview satu Gen Z gitu. Buku apa terakhir yang kamu baca? Saya nggak suka baca buku, Pak. Itu jawaban yang sangat jujur. Tapi terus, oke, biasanya kamu kalau waktu luang apa yang kamu kerjakan? Nonton Netflix. Nah, terus saya gali, Netflix apa yang biasanya kamu tonton? Dia nyebutin sederet judul drama Korea yang saya nggak pernah tahu. Tapi minimal dari situ saya tahu, oh ternyata minatnya tuh itu. Jadi growth mindset ini tergantung dari kita mau carinya orang yang kayak apa.
Gitu. Kira-kira seperti itu Pak Faisal. Jadi sebenarnya kontekstual. Kalau kebutuhan kita adalah orang yang growth mindset-nya itu terkait dengan apa, misalnya kalau kerjaan saya kan di bidang service ya. Saya butuh orang yang growth mindset-nya itu adalah mau belajar hal-hal baru yang bahkan dia sebelumnya belum pernah pelajari. Nah, itu bisa digali dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Tapi mungkin ada perusahaan yang growth mindset-nya itu berbeda gitu. Growth mindset-nya itu adalah kamu sudah tahu satu hal, tapi bisa nggak kamu memperdalam itu? Itu cara menggalinya beda. Jadi tergantung situasi dan kondisi serta ekspektasi dari si usernya sendiri. Gitu Pak Faisal. Jadi beda bebas mau menggalinya seperti apa. Tapi memang kadang-kadang kayak gitu, selain bisa di faking good ya, saya sih sekarang jadinya lebih setuju dengan klien-klien saya gitu. Ya udah, kalau misalnya ragu psikotes saja. Akhirnya psikotes itu akan menunjukkan apakah dia beneran punya growth mindset atau tidak. Daripada kita menduga-duga, ternyata keliru, yang menurut kita tidak punya growth mindset, sebenarnya niat belajar, cuma nggak bisa ngomong aja. Nah, gitu Pak Faisal. Silakan. Teman-teman, ini pertanyaannya nggak harus tentang materi saya loh ya, kalau mau nanya tentang headhunter juga boleh. Silakan. Ada lagi? Silakan Bapak saya lagi ya. Kan tanya ke saya belum? Belum kan? Belum nanya ke saya kan? Belum. Oke, Pak Haryo terima kasih atas insight sih, cukup banyak buat saya ya. Jadi headhunter itu tidak hanya pemilih buat kandidat ya, tapi buat saya memberikan beberapa manfaat, terutama yang main itu tadi ya. Jadi saya ada note di sini, sebentar ya. Di sini kan juga saya catat bahwa where do I want to go? Yes. Sebetulnya I already write in down di sini. Di mana di sini sih saya sekarang memang pribadi itu sedang fokus memang di HR ya, full time di sini. Yes. Cuman ada beberapa consider goal saya itu mau lebih ke virtual assistant aja deh gitu ya. Karena kenapa? Karena consider dengan usia, terus udah kenyang deh sama politik kerja begitu. Nah, pertanyaan saya sih lebih simple. Dalam kondisi bisnis yang sekarang kan sedang menurun, tadi tetap sama dengan apa yang saya sampaikan ke Om Pit ya. Pertimbangan usia juga saya ingin tetap menjaga mindset saya itu sebagai problem solver dan menghindari lingkungan kerja yang toksik itu tetap berjalan dengan baik sih sebetulnya. Nah, gimana sih cara menjaga kepercayaan diri ini dan semangat belajar karena harus dari nol. Berbeda banget kan kalau sebagai virtual assistant itu atau remote work dengan kita langsung itu berbeda. Gimana sih caranya biar mindset kita tuh oke, lu bisa kayak gitu sih Pak. Okay. Thank you. Thank you Mbak Ella. Mbak Ella kalau misalnya nggak keberatan nih, misalnya nggak keberatan aja, boleh nggak saya tanya Mbak Ella sekarang usia berapa? Nggak boleh loh Pak nanya nggak boleh usia. ya, nggak boleh ya. Nggak boleh loh. Anu ya, bias ya. Bias ya. Saya 43 teman-teman. Nggak apa-apa. Gini, kenapa saya tanya usia? Tadi di awal Mbak Sarah sampaikan, saya mengawali karir legal officer di perusahaan IT karena saya lulusan Fakultas Hukum. Ya. Cuma mundur ke belakang, sebenarnya saya itu dulu milih Fakultas Hukum UGM itu adalah nyari fakultas apa yang kira-kira masuknya gampang. Zaman dulu, sekarang Fakultas Hukum itu susah masuknya. Tapi zaman dulu pokoknya fakultas apa yang kira-kira pokoknya bisa masuk keterima UGM. Pilihan pertama saya akuntansi, lebih absurd lagi. Karena saya bukan orang yang detail oriented. Nah itu sekali lagi hikmah. Kalau saya masuk akuntansi, saya masuknya adalah bukan keluarga alumni Gajah Mada, keluarga drop out Gajah Mada. Kadogama. Kalau alumninya kan Kagama ya. Nah kalau itu Kadogama. Karena saya memang bukan orang yang detail oriented, Mbak Ella. Akhirnya saya masuk Fakultas Hukum. Udah gitu, lulus, IPK-nya pas-pasan. Keterima kerja pula. Udah gitu jadi ketahuan kan bodohnya gitu, nggak pernah kuliah gitu.
lulus dengan IPK, teman-teman saya lulus dengan IPK sangat memuaskan, saya lulus dengan IPK sangat mengenaskan. Tapi setelah setahun setengah kerja di perusahaan IT itu, saya nekat ngelihat teman-teman saya kerja di law firm kok keren-keren ya. Saya ngelamar ke law firm, keterima pula Mbak. Keren. Sekarang law firm itu waktu saya gabung, itu law firm lawyernya baru 15 orang tahun 2002. Sekarang law firm itu adalah law firm terbesar di Indonesia dengan lawyer lebih dari 120 orang. Nah, silakan ditebak. Ada itu di profil LinkedIn saya. Terus setelah itu kan saya dikontrak tuh Mbak Ella 6 bulan karena waktu itu lagi Indosat lagi mau ngeluarin obligasi di Bursa Efek Surabaya. Kerjaan due diligence banyak banget, kontrak 6 bulan habis saya nggak diperpanjang. Nah, akhirnya saya mengembara kemana-mana tuh, mencari tahu saya kayaknya nggak mungkin deh kerja jadi lawyer lagi kok. Saya jadi lawyer tuh bodoh banget. Akhirnya terus berusaha mencari-cari sampai akhirnya ketemulah headhunter. Di usia berapa? 33 tahun. 32. Tahun 2008. Nah, celakanya adalah saya tidak ada background HR. Sehingga saya harus mulai belajar segala sesuatu dari nol di usia 32 tahun. Sebelumnya saya kerja di Singapura, lalu saya kerja di perusahaan headhunter. Kerja di Singapura cuma 4 bulan. Jadi ceritanya tadi yang habis saya di PHK bulan Oktober itu, bulan Desembernya saya keterima di kompetitor perusahaan saya di Jakarta yang base-nya di Singapura. Kerjalah saya di sana. Anak saya baru sebulan ditinggal. Homesick, cuma tahan 4 bulan. Pulang, nganggur lagi. Keterima di headhunter. Mulai dari nol, gaji saya turun 70%. Saya ambil, kenapa? Saya ngerasa saya nggak ngerti apa-apa. Saya harus belajar dari nol. Ini kesempatan. Tapi, Mbak Ella, satu hal yang menarik adalah ketika kita merasa bahwa ini bidang kita, tiba-tiba kita tuh belajar sesuatu tuh jadi jauh lebih cepat. Dibandingkan ketika saya masih berprofesi di bidang hukum. Kan saya selalu cerita tuh, dulu zaman di law firm, teman-teman saya dapat dokumen segini, dari lantai sampai segini, itu selesai 3 jam. Saya 3 hari belum tentu teman-teman. Saking tidak detailnya. Ya, atasan saya sampai belum selesai. Sejam kemudian belum selesai. Besoknya belum selesai juga. 3 hari baru selesai. Nah, ternyata ketika kita bekerja di bidang yang itu go banget, itu belajar tuh jadi mudah, Mbak Ella. Dan ketika kita belajar jadi mudah, tiba-tiba kita tuh mengejar ketertinggalan kita. Itu sangat-sangat cepat. Dari teman-teman seangkatan saya dulu yang masuk headhunter, saya paling tua. Iyalah, udah punya anak 1 gitu kan. Udah punya anak 1, 32 tahun. Tapi, yang harus disyukuri adalah, saya bisa bertahan sedemikian lama berkarir di bidang headhunter, dan kemudian, saya nggak mau bilang I'm one of the best ya Mbak ya, tapi minimal wawasan saya lumayan luas gitulah. Itu kenapa? Karena saya belajar tuh jadi gampang, mengait-ngaitkan segala sesuatu tuh gampang. Sehingga itu kalau misalnya kita bawa ke konteksnya Mbak Ella, itu adalah pilihan. Mau ambil risiko untuk katakanlah mulai belajar dari nol, tapi skillnya nggak nol Mbak. Karena skill set kan sebenarnya bisa di leverage kan, dari pengalaman kerja sebelumnya, tinggal mungkin tool setnya, ya kan? Dan kemudian internal controlnya, bagaimana Mbak Ella bisa menghilangkan rasa ragu di dalam diri, bisa nggak ya? Dan kemudian yang paling penting ya ini, mindsetnya itu. Gitu. Gimana Mbak? Ada yang mau di ini? Cukup. Dan bagaimana penilaian dari headhunter sendiri nih? Karena ini lebih ke switch karir. Iya, switch karir dari yang full time to be VA. Itu kan terus kemudian nantinya kembali ke full time lagi akan menjadi consider gak sih sebagai headhunter? Ini kok sekarang lamar lagi ke full time? Apa sih yang menjadi considernya? Penilaiannya sendiri bagaimana? Oke. Ya. Nah, kalau saya ini kan berarti belum dilakukan ya, Mbak Ella ya? Belum ya, baru wacana. Nah, justru saya malah tanyanya ke Mbak Ella adalah apa
yang membuat Mbak Ella ingin explore VA? Profesi sebagai VA. Ini nggak apa-apa ya, saya aja. Nggak apa-apa. Teman-teman di sini sebetulnya ini adalah pola bagaimana sekarang implement diri kita ke digitalisasi. Oke. Karena kebanyakan di Indonesia yang full time itu kebanyakan juga mereka mentoknya di digitalisasi. Kenapa ke VA? Ternyata most of clients mereka itu semuanya udah nggak mau pakai perusahaan yang B2B atau yang ada gitu ya, yang offline. Mereka banyak yang dari luar itu meng-approach Indonesia, Filipina dan yang lainnya itu justru melalui proyek-proyek mereka. Salah satu contohnya seperti Headhunter. Headhunter itu mereka yang penting jago di tools dan analisa dapetin kandidatnya seperti apa. Nah itu ada auditnya. Itu tuh cukup lumayan menjanjikan kalau dari finansial dibandingkan kita full time. Tapi bedanya memang sosialisasi kita dengan berinteraksi dengan sesama akan berkurang. Betul. Otomatis karena jam kerja juga mengikuti klien seperti itu sih. Jadi sebetulnya karena ada perubahan digitalisasi juga dan bisnis yang cukup menurun. Kebetulan saya deket banget dengan sell holder dan beberapa pebisnis. Jadi saya tahu EBITDA-nya berapa. Jadi harus ya yang ketar-ketir adalah saya sendiri. Sebetulnya cukup deh kayak gini gitu kan. Karena beberapa hal kejadian itu efeknya karena HRD itu yang dirungrungin sama karyawan, gimana dong bu gitu kan, ini statusnya. Dan kebetulan for your informasi aja kantor saya lagi proses akuisisi, sebetulnya ke situ sih. Itu aja sih, lebih ke pola pikir kita harus lebih maju lagi nih. Jangan kita merasa turun dulu karena layoff, tapi kita harus punya banteng untuk diri kita sendiri gitu sih Pak dasarnya. Thank you. Oke. Artinya gini Mbak Ella, VA ini akan jadi temporary career switch atau akan jadi permanen? Oke. Ya. Sip. Berarti kalau misalnya seperti itu, kita harus menyiapkan dua skenario. VA as a temporary career dan VA as a permanent career. Apakah akan ada irisan di antara keduanya? Sangat mungkin terjadi. Tapi yang paling penting menurut saya adalah apapun itu, Mbak Ella harus siap dengan segala konsekuensinya. Itu yang waktu saya putuskan ketika saya dari Singapura ke berprofesi jadi headhunter, awal itu salary turun 70% ya itu part of my learning sequence gitu kan. Harga yang harus saya bayar untuk belajar dari nol. Kalau misalnya waktu itu saya nggak ambil, ya mungkin saya sekarang nggak jadi headhunter gitu. Konsekuensinya itu sejauh apa yang Mbak Ella bisa tolerir. Buat itu skenario-skenarionya, sehingga pada akhirnya Mbak Ella itu ketika menyusun rencana, maka segala sesuatu itu ibaratnya sudah ada mitigasi resikonya. Dan saya malah bilangnya adalah ketika Mbak Ella ingin jadi VA, di situ kan kalau VA nggak dilihat usia Mbak. Yes, betul. Apalagi kalau misalnya Mbak Ella fokusnya adalah pada klien-klien di luar negeri sana. Yang mereka tahu adalah Mbak Ella bisa mengerjakan pekerjaan dengan beres, Mbak Ella kompeten, Mbak Ella capable, selesai urusan. Gitu. Jadi itu harapannya adalah membuat Mbak Ella makin yakin kalau memang ini mau dijalani, siap dengan berbagai konsekuensi, dan bagaimana Mbak Ella memitigasi resiko-resiko yang mungkin ada. Itu sih Mbak. Thank you. Pak Rudi silakan. Atau ada dari Zoom? Iya, mau lanjut pertanyaan dari Zoom? Boleh. Atas nama Mega Retnani. Ya. Halo Pak Haryo, saya mau tanya, bagaimana ya cara kita bisa menyeimbangkan antara acceptance terhadap situasi yang sulit dan semangat untuk tetap berusaha mencari peluang baru? Karena pasca layoff, kita merasa kemampuan kita menurun dan bahkan sampai merasa apa aku nggak se-worth it itu ya. Ditambah seringnya dapat penolakan. Dan ini tidak hanya terjadi di saya saja, ternyata di beberapa orang juga sama. Adakah tips untuk bisa balik on track lagi? Oke. Untuk balik on track, yang pertama kalau saya bilang tuh adalah, ini berarti lagi konteksnya mau cari kerjaan baru ya Mbak Sarah ya.
ketika mau cari kerjaan baru, jangan pakai CV yang kita punya sekarang. Kemungkinan besar CV yang kita punya sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Waduh, bener juga Pak. Saya terakhir review CV 5 tahun yang lalu. Wah, itu selesai itu. Teman-teman, ketika bikin CV baru, ya, beruntunglah teman-teman yang daftar sebelum 31 Oktober karena nanti dapat review CV gratis dari saya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus posisikan dulu, saya ini menyelesaikan masalah apa? Itu harusnya jadi yang paling atas. Jadi bukan yang paling atas itu malah menjelaskan I'm a fresh graduate from Gajah Mada University, from Faculty of Law. Jangan menjelaskan tentang diri teman-teman, tapi langsung di awal itu saya bisa melakukan apa ketika perusahaan menghadapi masalah apa. Contoh, tiba-tiba karena Mbak Ella tadi ngomong soal VA, saya jadi ingat salah satu kawan saya waktu itu telepon gitu, Pak Aryo, saya itu lagi perlu orang yang bisa bantuin saya untuk handle digital marketing saya. For your information, beliau itu bukan perusahaan, tapi beliau ini agen asuransi. Cuma memang, Bu Mita tahu tuh orangnya. Cuma memang penghasilannya udah gede banget. Penghasilannya udah gede. Penghasilannya per bulan tuh udah M per bulan. Nah, beliau nanya, ini saya perlu orang yang bisa membantu saya digital marketing. Masalahnya emang kenapa Pak? Saya nggak paham digital marketing dan saya itu tiap bulan harus bikin webinar. Nah loh, kalau misalnya teman-teman bisa memposisikan diri sebagai problem solver bagi masalah beliau ketika teman-teman paham sosial media dan kemudian teman-teman itu bisa membantu beliau untuk menyusun posting di Instagram, di TikTok, di YouTube yang mengangkat personal brandnya beliau, itu yang beliau cari. Karena beliau punya masalah, nggak paham digital marketing, nggak punya waktu untuk posting-posting, nggak punya waktu untuk bikin desain. Nah itu contoh. Sehingga kita memposisikan CV kita, itu adalah benar-benar fokus pada the biggest pain point yang banyak orang hadapi di luar sana. Target market kita hadapi di luar sana. Itu dulu. Karena begitu, tadi kan ngomongnya adalah banyak penolakan ya Mbak Sarah. Ketika terjadi banyak penolakan, maka biasanya kita nanti larinya ke sini nih. Antara anger, fear, grief, apathy, guilt, sama shame. Untuk ngangkatnya gimana? Yang quotation dari Albert Einstein apa ya? The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Ya kalau misalnya kita masih melakukan hal yang sama dan itu tidak efektif, tidak efisien, lalu kita masih lakukan itu, ya kita akan mendapatkan hasil yang sama, kecenderungannya malah kita sinting. Nah jadi kalau menurut saya, yang bisa dilakukan adalah coba cek dulu CV kita. Kebanyakan kita bikin CV itu adalah untuk menonjolkan bahwa, hey, I'm the best. Tapi bukan, I'm the solution of your problem. Cenderungan kita bikin CV kan seperti itu. Untuk menunjukkan siapa kita. Teman-teman hanya boleh menyusun CV atau narasi profil yang menunjukkan siapa diri kita adalah ketika teman-teman jadi pembicara. Tapi kalau teman-teman melamar pekerjaan, teman-teman harus berpikirnya adalah masalah apa yang bisa saya bantu, dan itu sesuai dengan mindset saya, skill set saya, tool set saya. Gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, saya selalu bilang bahwa ketika pola itu tidak efektif, maka waktunya teman-teman untuk melakukan evaluasi diri. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah kita tidak tahu harus mulai dari mana. Cara paling gampang mulai dari mana adalah cek CV kita. Jangan-jangan CV kita sudah tidak relevan lagi dan membuat kita udah ibaratnya di market itu iya satu nggak update, terus kemudian yang kedua nggak ada yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Apa yang membuat CV kita stand out tuh nggak kelihatan.
Nah, itu. Karena apa? Kan kadang-kadang suka saya, bukan iseng ya Bapak Ibu, tapi memang beneran gitu. Ketika saya posting ada kebutuhan klien saya, itu yang masuk bisa ratusan. Saya baca semua nggak? Yes. Saya baca semua, satu-satu. Yang menyedihkan nih teman-teman adalah bahkan yang backgroundnya HR sekalipun, itu belum ngerti cara nulis CV yang benar. Waktu itu saya buka lowongan untuk HR manager. Itu yang masuk banyak semua, banyak banget. CV 9 halaman Recording saya in baca. progress. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa dalam 2 halaman, kenapa tidak? Jadi itu Mbak, kembali ke soal bagaimana kita mengubah cara-cara yang tidak efektif, kita ubah dan kemudian kita coba. Karena nanti pada akhirnya dengan pay attention, kita jadi tahu mana yang berhasil, mana yang tidak. Gitu ya Mbak Sarah, moga-moga itu yang di Zoom bisa terjawab. Ada satu lagi pertanyaan. Okay. Sebenarnya ada banyak, tapi banyak. kita evaluasi. Terus tadi juga beberapa sudah ada yang terjawab dari pertanyaan yang sebelumnya. Ada pertanyaan dari Mas Fai. Izin bertanya Pak Haryo, selama ini dalam proses seleksi kandidat, apakah pernah menemukan kandidat yang benar-benar sama sekali tidak memiliki growth mindset? Jika ada, biasanya apa yang disarankan kepada kandidat sehingga dia masih tetap bisa berkembang? Oke. Ingat tadi yang saya sampaikan ke Pak Faisal, yang saya tanya, kamu terakhir baca buku apa? Saya nggak suka baca buku, Pak. Percaya atau tidak, orang itu saya rekrut. Anak itu saya rekrut. Karena saya melihat, ini anak meskipun datang dari keluarga kaya, tapi dia tuh punya kesungguhan untuk kayak ingin keluar dari bayang-bayang orang tuanya gitu loh. Nah, direkrut, memang bagus gitu. Memang bagus. Cuma waktu itu kendalanya adalah dapat mentornya kurang pas. Itu yang saya sayangkan. Sehingga mentornya memutuskan untuk, enggak, kita perpanjang. Waktu itu kan saya berpikirnya adalah ya udah terserah kata mentor. Akhirnya nggak diperpanjang bener. Agak sayang sebenarnya karena saya melihat ini anak potensial. Jadi kalau tidak punya growth mindset itu kita tidak boleh mengeneralisir. Jadi yang tadi pertanyaan Mas Fai itu sama seperti jawaban saya ke Pak Faisal. Kalau orang ini nggak suka baca buku, bukan berarti dia tidak punya growth mindset sama sekali. Dia mungkin punya growth mindset, tapi harus dari perspektif yang berbeda. Cara belajar dia mungkin berbeda. Mungkin dia nggak suka baca buku, tapi dia suka nonton. Ya udah, suruh aja dia nonton video-video di YouTube, video-video di LinkedIn Learning misalnya. Sehingga di situ mungkin dia lebih ke arah visual kan, dan dia bisa belajar sesuatu. Atau malah suruh dia bikin riset. Apa sih saat ini yang terjadi di industri? Misalnya waktu itu dia tuh dandan gitu. Dia tuh dandan dan dia tuh sangat-sangat tertarik dengan industri kosmetik. Saya bikin riset tentang industri kosmetik. Bagus loh. Zaman belum ada AI. Bagus. Artinya saya selalu berprinsip bahwa growth mindset versi kita belum tentu itu bisa diterapkan di orang lain. Bisa jadi orang lain growth mindsetnya itu bukan dengan cara membaca, tapi dengan cara banyak berdiskusi. Dengan cara banyak menonton, dengan cara mungkin dia lebih suka mendengarkan podcast gitu, atau ya nonton drama Korea itu tadi, karena drama Korea ternyata juga saya sempat waktu itu nonton startup apa ya, istri saya tuh yang nonton, kadang-kadang saya kan jadinya nonton juga dikit-dikit gitu. Ternyata bagus juga ya, itu ada belajar aspek-aspek bisnis juga di sana. Nah, jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Kira-kira jawabannya seperti itu, Mas Fai. Gitu, Mas Sarah. Siap, baik Pak. Ini udah jam 15.31. Mau dilanjut satu pertanyaan lagi? Oh iya, Pak Rudi. Iya. Silakan. Pakai mikrofon Pak Rudi biar yang di Zoom bisa kedengeran. Oke, thank you. Tapi tadi benar. Orang nulis CV itu belajarnya nggak proper, makanya saya bikin kelas CV. Karena mereka banyak kan download
lalu lihat isinya, Template. lalu nulis. Tapi mereka nggak belajar yang proper komponennya apa. Sama ngupdate CV itu bukan 5 tahun sekali, 6 bulan sekali yang pas. Oke, pertanyaannya gini. Tadi kan kita ngobrol dari awal soal career switching. Dari point of view seorang headhunter, apa pertimbangan bahwa seseorang ini karena dia sudah punya pengalaman yang banyak di satu bidang, dia bisa ditawarkan untuk bidang yang lain? Karena saya nemu banyak orang marketing yang merasa mereka stuck dan sudah umur 40 tahun ke atas, dia bilang, gue jadi sales aja deh. Atau gue pindah kerjaan supply chain deh, yang penting dapat kerja. Tapi kan CV mereka yang sudah terbentuk selama ini jualannya teriak-teriaknya tetap marketing. Betul. Nah, dari point of view headhunter, tipsnya apa nih yang praktis mereka bisa lakukan agar bisa switch ke bidang yang lain? Yes. Thank you. Tadi kayaknya jawaban saya ke Mas Angga sama Mas Aditya ya, waktu tadi break makan siang. Saya sempat sampaikan itu tuh Pak Rudi. Jadi kalau saya as a headhunter, itu saya selalu melihat kandidat itu dari 5 aspek. Jadi yang pertama itu motivasinya, ya kan? Motivasinya apa? Dia bisa aja menyampaikan, oh motivasi saya pindah karena saya ngerasa stuck di marketing, gitu. Nggak salah, gitu kan? Tapi kemudian yang kedua, kita cek juga karakternya. Apalagi kami sebagai headhunter itu ibaratnya menjadi andalan klien kami untuk memastikan bahwa karakter orangnya ini tidak bermasalah. Ini tapi ngomong jujur aja ya, teman-teman. Kami pernah kecolongan di sini. Kandidat ini sebelumnya pernah fraud. Di hire di klien kami fraud lagi. Tuh. Waktu itu ketika kami lakukan evaluasi, ternyata satu hal yang kami lupa lakukan adalah reference check. Background check. Tuh. Nah, ini pelajaran mahal. Tuh. Karakter clean. Apakah karakter itu sesuai nggak dengan culture perusahaan? Nah, lalu yang keempat, kalau secara karakter dan culture masuk, motivasinya juga oke, nggak melulu duit gitu ya. Karena ya itu tadi para owner, Pak Santo, Bu Elis, Bu Anin, itu kupingnya tuh paling geli kalau misalnya dengar orang tuh yang motivasinya duit gitu. Ya duit penting, tapi itu nanti, gitu kan? Kalau misalnya karakter, culture itu, nah ininya di sini nih Pak Rudi. Dia capable nggak untuk mengerjakan tugasnya? Artinya kalau dia capable, itu kan harusnya dia punya kompetensi dong. Kompetensis. Nah, capable itu kan berarti bisa menyelesaikan pekerjaan, sementara kompetensis, ya dia kompeten, dia punya skillnya, dia tahu cara melakukannya, dan benar-benar ini hasilnya oke, sesuai dengan ekspektasi. Dan terus yang kelima, compensation. Nah, kita melihat-lihat dulu, kalau dari perspektif headhunter, Pak Rudi, itu kita selalu melihat kandidat itu adalah berdasarkan request dari klien. Dan kami selalu bilang ke klien, yang kami bantu adalah manajer level ke atas sampai dengan level direktur. Masalahnya adalah manajer level ke atas itu diharapkan itu sudah capable. Artinya dia punya previous experience yang relevan dan memiliki kompetensi yang sesuai. Kalau seandainya dia manajer, lalu dia pengen switch karir, maka kita harus lihat dulu. Pak Rudi misalnya sebagai karir coach-nya juga harus lihat dulu, kejauhan nggak? Karena menurut saya, karir switch yang paling masuk akal itu adalah bukan yang benar-benar mulai dari nol, tapi yang bisa memanfaatkan existing skill set dan tool set yang dia punya. Itu bisa di leverage ke profesi yang lain. Jadi sebenarnya meskipun saya selalu membahasakan saya itu jadi headhunter mulai dari nol. Sebenarnya enggak Bapak Ibu.
Sebenarnya saya tuh mulainya adalah karena sebelumnya saya pernah jadi lawyer, saya paham undang-undang ketenaga kerjaan, sebelumnya saya pernah jadi orang sales, serius loh, saya pernah jadi orang sales. Saya tahu bagaimana meyakinkan orang, ya kan? Saya pernah jadi orang business development, sehingga ketika saya ngomong soal bisnis sama owner, itu nyambung. Itu yang tidak dimiliki oleh teman-teman seangkatan saya yang rata-rata waktu itu usianya sekitar 22-25 tahun. Tuh. Jadi waktu itu tuanya saya itu adalah keuntungan saya. Kasarannya gitu. Nah, ketika saya tidak mulai dari nol banget, yang bisa saya ambil apa? Saya harus siap dibayar murah nih Pak Rudi. Karena saya belum bisa menunjukkan bahwa saya capable as a headhunter. Kompetensi saya sebagai headhunter masih kurang. Otomatis kompensasi saya harus bersedia turun. Akhirnya kembali, kalau seandainya, termasuk Mbak Ella juga, kalau seandainya kita bersedia switch karir, tapi kita merasa bahwa kapabilitas kita mungkin masih belum sepenuhnya oke, kompetensi kita juga masih limited, meskipun kita bisa meleverage skill set dan tool set yang kita punya, maka yang paling masuk akal adalah kalau ada yang menawarkan, kita bersedia untuk ambil pay cut. Itu paling, Pak Rudi. Karena kalau misalnya kita ibaratnya switch karir dan berharap kompensasinya masih kurang lebih sama seperti yang kita terima sebelumnya, ya agak-agak impossible. Karena mereka selalu melihat adalah, kamu belum punya pengalaman di sini, bagaimana kamu bisa perform? Yang ini tadi kan, Pak Santo sampaikan gitu. Bu Anin sampaikan, Bu Eli sampaikan, kita tuh nggak masalah bayar selama ada hasilnya. Nah, kekhawatiran owner itu kan udah bayar mahal, nggak ada hasilnya. Gitu. Atau kalau mau paling aman Pak Rudi, bayar saya sekian dulu, beri saya kesempatan untuk menunjukkan hasil, kalau ternyata hasil, baru saya dinaikkan. Wah. Tapi itu kalau ngomong sama owner ya, kalau sama HR jangan. Kalau sama owner akan senang gitu. Gitu Pak Rudi. Ya. Middle manager. Sesinya on-pit. Karena saya ngelamar headhunter itu lewat loker Pak Rudi. Masih bagus dipanggil gitu kan. Karena saya tidak mencantumkan usia di sana. Tapi saya mencantumkan tahun saya lulus kuliah. Nah, di situ ketika saya dipanggil, itu satu hal yang saya tunjukkan tuh adalah I'm eager to learn. Waktu itu yang interview, saya 2 kali interview di sana, dua-duanya diinterview pakai bahasa Inggris. Waktu itu yang saya dengan 2 orang yang berbeda. Waktu itu yang saya sampaikan adalah I'm eager to learn and I'm willing to show that I'm good at this profession. Jadi kenapa saya sampai sekarang masih jadi headhunter? Kekunci sama omongan saya sendiri. I'm willing to be good at this profession. Ya, akhirnya ya ini yang saya lakukan. Jadi kalau menurut saya belok boleh Pak Rudi, jangan kejauhan. Ibaratnya jangan sampai sebelumnya sopir beca, terus tiba-tiba pengen jadi pilot pesawat, gitu. Terlalu jauh. Gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya pilot pesawat komersial dan kemudian sebelumnya pilot pesawat tempur, kemudian pengen jadi pilot pesawat komersial, ya bisa kan, tapi perlu ini juga, perlu adjustment juga. Nah, jadi yang paling ekstrim yang pernah saya dengar itu adalah ketika di Denpasar, saya ketemu dengan ex-manager IT yang switch karir sebagai apa? Chef. Saya tanya, kok bisa? Gitu. Saya lagi nyari fotonya karena waktu itu tuh saya diundang sama Hard Rock FM Bali. Di foto. Cuma saya lagi nyari itu fotonya di mana gitu. Itu kalau misalnya ketemu maksudnya mau saya tunjukin. Itu saya tanya, kok bisa Pak? Gitu. Karena saya dari dulu sebenarnya hobinya masak dan semua orang bilang masakan saya enak. Lalu kenapa profesinya IT? Karena kuliah saya IT.
Sampai akhirnya saya ada di satu titik di mana saya sudah tidak menikmati programming, saya tidak menikmati utak-atik, dan saya lebih menikmati untuk memasak. Dan ketika orang bilang masakan saya enak, itu bahkan saya udah ngerasa, this is my world. Nah, udah tuh. Dari situ akhirnya terus switch karir, ambil pensiun dini, kemudian beliau buka warung makan. Saya tanya, gimana Pak ininya? Ya, sejauh ini di bulan ketiga akhirnya saya berhasil melebihi gaji saya sebagai manajer IT. Itu sampai sekarang masih rekor untuk switch karir paling ekstrim yang pernah saya temui. Real. Kalau saya kan nggak ekstrim-ekstrim amat ya, dari lawyer jadi headhunter. Terus kalau ditanya, terus itu apa gunanya kuliah hukum? Ya nggak ada. Saya sekarang SH-nya itu antara dua. Sarjana humor atau sarjana headhunter, udah. Gitu kira-kira Pak Rudi? Semoga menjawab. Oke. Iya, Om Pit. Om Pit, biar Zoom kedengeran. Ya, sorry. Jadi gini, Mas Haryo. Jadi memang ada ya orang yang bekerja tidak sesuai passion, tapi berkompeten dan proven gitu ya. Jadi memang tidak selalu harus sesuai passion, tapi bisa kompeten gitu ya. Iya. Itu bisa. Dan itu banyak banget. Gitu. Oke. Temen kita, temennya Pak Santo sama Bu Elis, itu ada bekas auditornya PricewaterhouseCoopers, 4,5 tahun di sana. Terakhir posisinya senior auditor, Om Pit. Dan sekarang yang dia lakukan apa? Dia jualan bungopang. Ada yang tahu bungopang? Bungopang itu adalah kayak kue pukis Korea. Bentuknya ikan kecil. Coba di browsing, bungeopang tulisannya. Itu dia jualan itu dan dia happy banget. Pas tak tanya, Lis, kamu tuh ya, oh namanya bukan Elis, Lilis itu. Kalau Elis yang ini tadi. Lis, kamu tuh gila ya, PricewaterhouseCoopers loh. Dia dulu kuliahnya di Unpar, Bandung, Parahyangan. Nggak semua orang bisa masuk PricewaterhouseCoopers. Kamu udah 4,5 tahun di sana, senior auditor, bentar lagi asisten manager, dan kamu tinggalin itu untuk bikin bungopang. I'm happy, Pak. I'm happy. Artinya apa? Dia bukan cuma berhenti junior auditor, Om Pit. Dia senior auditor yang udah masuk talent pool untuk jadi asisten manager. Dia keluar untuk bikin bungopang. Nanti kalau teman-teman mau lihat itunya ada IG-nya it_bungopang.com. Nah, itu teman-teman kita juga. Tapi ya itu tadi. Akhirnya orang-orang itu memilih kan, mau saya fokus pada remunerasi atau saya fokus pada kebahagiaan hati. Nggak semua orang loh fokusnya pada remunerasi, tapi nggak semua orang juga bisa mengorbankan remunerasi untuk mencari kebahagiaan hati. Gitu. Gitu kira-kira Om Pit. Oke, terima kasih Mas Haryo. Izin nanya satu lagi sebelum lupa. Yes. Ini kemarin sempat rame di LinkedIn gitu ya. Kasus bullying yang sampai ada yang meninggal gitu ya, yang namanya Timothy itu. Yang di ya. Udayana. Nah, terus kan itu pembulinya itu kan di pampang namanya, termasuk mukanya gitu ya. Terus saya lihat di beberapa media sosial itu entah benar atau enggak ya, tapi sampai ada beberapa statement dari owner perusahaan atau UMKM gitu ya. Saya sudah memblacklist kandidat ini gitu ya. Terus HR juga. Bahkan jujur termasuk saya gitu ya. Saya sampai ngasih itu ke grup HR gitu ya. Nah, kalau dari sisi owner perusahaan tentu ya ada kecenderungan untuk menolak masalah masuk ke dalam organisasi mereka gitu ya. Nah, tapi dari sisi Mas Haryo sebagai headhunter gitu ya, pernah nggak menghadapi hal seperti ini gitu ya, di mana ada sedikit cacat di masa lalu tapi belum tergolong berat, misalnya fraud gitu ya, mungkin ya misconduct atau apa gitu ya, tapi ini kompetensinya gimana gitu ya, sulit dicari gitu. Jadi ini
agak abu-abu, agak meragukan, maju mundur gitu. Pernah nggak Mas Aryo mengalami rekrutmen yang seperti itu gitu? Iya. Pernah. Dan waktu itu saya lupa tahun berapa itu ya, 2010 apa 2011 gitu. Saya ketemu kandidat itu yang tidak pernah melakukan fraud sebenarnya. Cuma ini beliau itu zaman dulu ya, teman-teman. Itu suka mempermalukan orang di depan umum. Jadi kalau ngomelin orang tuh di depan orang banyak. Apakah ini cacat karakter? Iya. Tapi kemudian yang saya sampaikan adalah apa adanya Om Pit ke klien saya. Ini loh hasil reference check kita, ini orang begini. Akhirnya karakter ini masuk dengan culture di sini. Enggak. Kita nggak mau orang yang seperti itu. Oke, berarti nggak diproses. Jadi kalau misalnya menemukan kejadian-kejadian seperti itu saya selalu kembalikan ke klien saya. Kalau misalnya teman-teman dari perusahaan, misalnya HR di perusahaan kayak Mbak Dini gitu, pasti akan mikir gitu kan. Ini kira-kira kita mau ambil nggak orang ini? Kalau misalnya nggak diambil, ya udah, berarti kita harus siap cari lagi. Tapi kalau misalnya mau diambil, kita tahu loh konsekuensinya bahwa ada kemungkinan ini akan terulang. Tapi bagaimana kita mencegah ini terulang? Nah, itu jadi tanggung jawabnya perusahaan, termasuk atasannya juga. Gitu. Jadi pada akhirnya hal seperti itu mau kita blacklist kayak apa Om Pit? Kalau misalnya perusahaan nilai, itu kan masa lalu, terus direkrut. Iya, akan ada aja. Karena tidak semua perusahaan itu merasa bahwa, kita ambil sikap seragam. Satu blacklist, semuanya blacklist. Pasti ada aja yang nggak tahu gitu. Bullying di mana ya? Kan pasti ada aja yang nggak tahu gitu kan. Tapi begitu udah tahu, bullying, ya udah nggak apa-apa. Itu kan masa lalu. Ya. Siapa tahu berubah gitu kan. Nah itu jadi pada prinsipnya itu kembali ke masing-masing perusahaan. Dan perusahaan punya polisinya masing-masing untuk merekrut atau tidak merekrut seorang kandidat. Apakah ada kandidat yang tidak bagus yang direkrut? Ada. Apakah ada kandidat bagus yang tidak direkrut? Ada juga. Kandidat tidak bagus direkrut, kandidat bagus malah tidak direkrut. Ada. Ya, bisa juga. Orang waktu itu pernah ada tuh teman kita di LinkedIn, sekarang udah almarhum tapi saya lupa namanya. Waktu itu interview sama owner malah berantem. Cerita ke saya gitu. Mas Aryo tahu ini? Tahu, kenal saya. Gitu. Saya kemarin habis berantem sama dia. Loh, dalam rangka apa? Konteks apa? Saya dipanggil interview sama dia. Malah saya dibodoh-bodohin gitu. Oh iya, kan memang orangnya begitu gitu. Saya nggak terima. Ya udah, akhirnya terus ya udahlah. Dia nggak mau ngelanjutin, saya juga nggak mau ngelanjutin gitu. Ya udah. Padahal bagus orangnya, tapi chemistry-nya nggak nyambung. Nah, untungnya Gen X. Gitu. Ada lagi teman-teman? Ya, Wifa. Terakhir mungkin ya, Mbak Sarah. Udah mau jam 4 ternyata. Silakan Bu Iva, mungkin Bu Iva terakhir. Ya, ini nyambung yang yang segitiga ini ya. Iya. Jadi kan kalau Pak Haryo tuh mulainya dari acceptance. Terus kalau yang seumur-umur kita kan mungkin kita seumuran loh Bu. 34 ya. 34 sebelum Masehi. Hikmah itu datang atau kelihatan sesudah beberapa puluh tahun gitu-gitu kan. Oh iya, itu dulu. Dulu. Terus kita jadinya bisa, kalau saya bisa menerimanya karena oh iya ya, saya juga pernah ngerasain itu, terus baru bisa acceptance-nya sekarang gitu. Yeah. Nah, gimana caranya kita lihat itu orang atau ya kita partner atau karyawan kita, kalau dia Gen Z, apakah
harus pilih yang Gen Z yang hidupnya tuh udah susah banget gitu, atau memang acceptance itu bisa dalam waktu pendek di itunya kelihatannya. Gimana? Kalau kita bicara Gen Z, saya nggak mau memaksakan ini loh Bu Iva. Kenapa? Kita semua perlu berproses, teman-teman. Ibaratnya kita sekarang, pola pikir kita sekarang, itu mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak bisa mikir begini gitu. Ibaratnya 10 tahun yang lalu saya juga mungkin belum bisa acceptance gitu Bu Iva. Tapi kan karena kita sudah melalui proses dan kemudian kita ada ini kan, kita ada ada attention kan. Kita ada attention sehingga kita tuh berusaha untuk membuat segala sesuatu dalam hidup kita jadi lebih baik. Kita jadi terekspos hal-hal seperti ini dan kemudian kita tahu oke, ini proses pembelajaran. Untuk Gen Z, teman-teman, jangan paksakan. Biarkan mereka berproses. Kadang kita mengajarkan ke mereka sesuatu, mereka nggak paham hari ini, bisa jadi pahamnya baru 5 tahun lagi. Oh, Bu Iva dulu jelasin mengenai ini, baru saya paham sekarang, dulu saya nggak paham. Nah, akhirnya, kalau saya selalu melihatnya adalah, biarkan Gen Z itu berproses, tapi dalam koridor yang kita bangun kalau di organisasi. Koridornya apa? Culture kayak apa sih yang mau kita bangun di sana? Sehingga mereka bisa menyesuaikan karakternya. Tapi kalau misalnya culture-nya sudah ada, karakternya nggak bisa masuk, ya jangan dipaksakan. Trial and error itu tadi, di awal, mau nggak mau. Itu Bu Iva. Jadi saya punya 2 orang putri Gen Z, gitu kan? Dan kadang-kadang saya tuh melihat pola pikir mereka, kayak gitu aja kok dipikir sih. Nah, tapi kan saya. Sementara buat mereka itu jadi hal yang amat sangat mengganggu buat mereka. Kalau buat saya, iya remeh. Tapi kan saya nggak mungkin yang ngomong gitu ke anak saya, gitu kan? Jadi kan gimana? Nah, sebagaimana layaknya ayah yang bijak lah. Gitu ya, Bu Iva. Semoga itu ya. Oke teman-teman, saya kembalikan ke Mbak Zara. Terima kasih. Baik Pak Haryo. Oke, jadi jawaban salah satunya menjawab dari, kebetulan saya Gen Z juga, saya 99. Oh, dan oke. Dan Di sini nggak ada Gen Z. Lupa. Maaf ya Mbak, tadi saya bilangnya kan apa? Di sini nggak ada muka-muka Gen Z gitu. Secara tidak langsung saya ngomong. Nggak. Lanjut. dan yang baru saya pelajarin setelah kemarin tahun ini saya juga baru selesai S2. Oh, oke. Jadi satu hal yang saya ingat banget dari dosen saya adalah kita memang belum tahu dan belum bisa untuk memikirkan itu. Baru kepikiran 5 tahun ke depan, misalkan yang tadi Bapak bilang. Karena ada satu hal, yaitu adalah prefrontal cortex kita baru sepenuhnya berfungsi di usia 25 tahun ke atas. Jadi kalau misalkan kita yang generasi Z itu masih apa-apa dipikirin, apa-apa suatu hal yang gak bisa kita kendaliin itu, komentar orang itu langsung kayak jadi down seharian, langsung aduh hidupku hampa, pupus harapan segala macam. Itu benar adanya, saya meyakini dan betul memang seperti itu. Dunia hancur. Langsung dari Gen Z loh ini. Dan segala pembelajaran hari ini tuh dirangkum salah satunya tingkatan dari energi ini. Ini salah satu buku yang saya suka juga, ada di David Hawkins, buku yang Letting Go itu salah satu buku yang benar-benar jadi pegangan saya banget. Dan ada tingkatan-tingkatan dari ini, betul ketika kita reaktif akan segala sesuatu hal, kita harus step back dulu. Dan ini juga baru saya pelajarin ketika saya udah di atas 25 tahun dan saya baru selesai S2, jadi baru kerasanya sekarang. Karena ketika kemarin bawaannya tuh apa-apa suatu hal yang apakah harus dibalas sekarang, apakah harus bereaksi sekarang, ternyata enggak gitu. Dan mungkin karena culture juga kita terlalu dekat dengan digital, kita terlalu mudah mengakses suatu informasi, dan ketika apapun yang dapat kita lakukan, keluarga tuh bukan jawaban pertama yang bisa kita tanyakan, karena bisa jadi orang tua kita gitu itu bukan
digital native gitu. Betul. Yang bisa langsung menjawab gitu. Karena kan dia juga punya background dan preferensi yang berbeda gitu. Jadi Gen Z ini cenderung menanyakannya ke internet dan bisa jadi karena bias informasi jadinya salah lah jawabannya gitu. Dan hari ini pembelajarannya sungguh sangat menarik. Keseluruhan mulai dari 4 missing links sampai kotak rezeki semuanya terasa relevan sekali dengan kondisi kita sendiri, baik yang ada di tempat maupun yang ada di Zoom. Terima kasih juga untuk seluruh peserta atas kehadiran dan antusiasme teman-teman membuat acara ini semakin hidup dan bermakna. Semoga semua pembelajaran hari ini menjadi bekal bagi kita untuk berani menentukan pilihan karir terbaik kita, apakah tetap menjadi job hugger atau melangkah sebagai career switcher yang berani mengambil peluang baru. Tepuk tangan buat kita semua.